Hello, welcome to my channel. Don't forget to like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rahmadita Saraswati dari Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku. Halo semuanya, perkenalkan namaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadita Saraswati. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A. Untuk NPM-nya ada di sini. Udah ya? Yuk kita lanjutkan ke presentasi. Nah, mari kita lanjutkan. Hari ini aku bakal presentasi. Dan judul presentasi hari ini adalah Indonesia Darurat Narkoba. Aduh, baru aja presentasi pertama udah tentang narkoba. Barang berbahaya ini. Barang berbahaya. Kenapa? Sebelumnya kita harus tahu apa sih narkoba itu. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara pada Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan loh jika pemakaiannya berlebihan. Dan jika disalahgunakan, kita bisa aja terkena sanksi hukum. Loh, kalau memang banyak buruknya, kenapa kok obat itu diciptakan? Karena pemanfaat dari zat-zat itu sendiri adalah sebagai obat penghilang nyeri, serta memberikan ketenangan saat menjalani pengobatan di rumah sakit. Kalau dari penjelasan tadi, kita bisa tahu jika penyalahgunaan narkoba akan mempengaruhi tubuh kita. Tapi tahu nggak sih, selain tubuh kita, negara juga mendapatkan dampaknya loh. Dampak bukannya obat-obatan yang mengonsumsi adalah si konsumennya ya. Kenapa negara kok bisa terkena? Nah, sebelum tahu apa dampak untuk negara kita harus tahu siapa aja sih orang yang bisa menyalahgunakan narkoba. Nah, seperti terlihat di gambar ini, pengguna narkotika merupakan 70% pekerja, 22% pelajar dan mahasiswa, dan 8% pengangguran. Waduh, kalau ini sih namanya kebanyakan ya. Sampai diperkirakan 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Tak hanya itu, naik turun, angka pengguna narkoba juga semakin lama semakin naik. Bahkan pada tahun 2015 bisa diperkirakan 4 juta lebih orang menjadi penggunanya. Sayangnya, itu hanya yang tertangkap. Bagaimana yang belum? Pasti lebih banyak. Kasusnya pun berbeda-beda, dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tampak pada tabel, kita bisa mengetahui jika jumlah pengguna narkotika lebih banyak dari yang lain. Dan dari tahun 2007 sampai 2011, tahun 2009 menjadi tahun dengan kasus narkoba terbanyak. Aduh. Semakin nggak mengerti lagi deh. Kenapa terdengar ngeri ya? Padahal kalian tahu nggak sih, obat-obatan ini tuh juga terkandung dalam obat-obatan yang mungkin kita minum. Misalnya, obat batuk, obat pilek, obat nyeri, obat alergi, dan yang lainnya. Tentu saja dengan resep dokter. Jika tanpa resep dokter, Kak, ya nanti antara overdosis dan kecanduan. Next. Oke, kalian ingat nggak sih tadi aku menjelaskan kalau 22% pelajar Indonesia menggunakan pengguna narkoba? Ingat dong. Sini, kakak kasih tahu deh. Coba amati tabel berikut. Di tabel ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, ternyata pengguna dapat berasal dari pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi. Yang kedua, dari tahun 2008 sampai 2012, 2008 memiliki jumlah tersangka terbanyak, sementara tahun 2012 memiliki jumlah tersangka paling sedikit. Yang ketiga, pendidikan SMA mempunyai jumlah tersangka yang lebih banyak dari tersangka dengan latar pendidikan yang lain. Kasian ya, baru SD udah kecanduan dan coba-coba. Makin geleng-geleng aku bacanya. Di kepalaku ini cuma isinya pertanyaan, kok bisa ya? Kan masih SD. Nah,
Karena kita udah membahas tentang siapa aja penggunanya, kali ini aku bahkan membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan ini seperti yang aku janjikan tadi. Nah, salah satunya adalah kerugian ekonomi akibat narkoba. Seperti yang ditampilkan pada gambar, kita bisa melihat kenaikan signifikan kerugian ekonomi yang diterima oleh negara karena penyalahgunaan narkoba. Terlihat di sini, kerugian pada tahun 2008 sekitar 32 lebih triliun dan meningkat sebanyak 65 triliun lebih di 2015 loh. Bukannya membuat negara semakin kaya ya, malah semakin menjorok ke bawah. Untuk itu, sebagai generasi muda, kita harus berpikiran positif, menghindari hal-hal yang merugikan agar tidak merugikan negara, dan yang terpenting, tidak merugikan diri sendiri. Eits, belum selesai. Selain merugikan negara secara ekonomi, penyalahgunaan ini juga merusak sila-sila dalam ideologi negara. Kalian tahu nggak? Yang pertama adalah sila pertama. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena dengan menjadi pecandu, berarti hati kita udah jauh dari agama. Dan juga agama kan udah ngelarang kita buat menyakiti diri sendiri. Kok masih bandel? Kenapa sih? Dan yang kedua adalah sila ketiga. Apa itu? Persatuan Indonesia. Karena dengan menjadi pecandu, kita juga akan memecah hubungan kita dengan orang lain. Kan kalau udah begitu, berarti nggak bersatu lagi. Terus kita sendiri dan malah makin stres. Terus nanti siapa yang bilangin selamat pagi? Nah, itu aja yang bisa Rahma sampaikan hari ini. Terima kasih untuk semua para penonton, para teman-teman yang sudah membantu dalam tugas ini, dan juga terima kasih kepada dosen tercinta saya, Ibu Tiffany. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.